Salam jemaat terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam Renungan Light of Revival. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan di bawah tema Yesus memberimu harapan. Saudara yang terkasih, setiap kita mempunyai harapan. Karena ada harapan, itulah sebabnya kita dapat beraktivitas, dapat melakukan segala sesuatu di dalam hidup ini berdasarkan harapan yang ada pada kita. Kita berharap supaya pekerjaan kita menjadi lancar, sukses, dan lain sebagainya. Kita juga berharap supaya keluarga kita ada dalam keadaan yang harmonis, bahkan kebutuhan jasmani dari keluarga kita bisa tercukupi dengan baik. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita juga berharap supaya pandemi ini cepat berlalu, atau di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita diberikan kekuatan dan kesehatan. Saudara, itu semua adalah harapan-harapan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tapi kita harus juga tahu bahwa karena ada harapan, maka harapan itu juga bisa hilang. Orang-orang yang kehilangan harapan, mereka bisa melakukan tindakan-tindakan yang negatif di dalam hidup. Misalnya, mereka bisa sampai bunuh diri oleh karena hilang harapan. Mereka juga bisa melakukan hal-hal yang lain yang negatif, bahkan melakukan tindakan-tindakan kriminal oleh karena hilang harapan. Tapi saudara, satu hal yang harus kita tahu dalam hidup ini bahwa apa yang kita harapkan itu tidak selalu berjalan sesuai dengan kenyataan yang ada. Tapi hari ini kita mau belajar tentang harapan yang Yesus berikan kepada kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Hal yang pertama, Yesus Kristus memberikan harapan akan hidup yang kekal. Di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28 dikatakan di sana, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Terlihat dari ayat 28 dari Injil Yohanes pasal 10 ini, ada 3 harapan yang Yesus berikan. Yang pertama, Yesus mengatakan dia memberikan hidup yang kekal. Yang kedua, Yesus memberikan hidup yang tidak binasa. Dan yang ketiga, Yesus juga mengatakan bahwa seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan Yesus. Ini harapan yang begitu tinggi, harapan yang begitu luar biasa yang Yesus janjikan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Yang kedua, Yesus memberikan harapan akan penyertaan dan perlindungannya bagi orang percaya. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 18 dikatakan di sana, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Yesus tatkala dia menasihati para murid, dia memberikan suatu harapan kepada mereka bahwa sekalipun dia pergi, tapi dia tidak meninggalkan murid-murid sebagai yatim piatu. Dia akan datang kembali kepada murid-muridnya. Ini menunjukkan bahwa Yesus tetap menyertai dan melindungi para murid di dalam pelayanan, di dalam kehidupan mereka. Yesus ada dan Yesus tetap menyertai mereka. Harapan yang sama juga Yesus berikan bagi saya dan saudara sebagai orang percaya. Di dalam perjalanan kita mengiring akan Tuhan, Dia memberikan janji kepada kita, yakni Dia menyertai dan melindungi kita. Dia tidak membiarkan kita sebagai yatim piatu. Dan hal ketiga yang bisa kita belajar adalah harapan yang Yesus berikan layak dipercaya dan pasti terjadi. Saudara, mengapa demikian kalau kita bertanya? Karena yang berjanji ini adalah Yesus. Dia bukan hanya manusia, tapi dia juga Allah. Karena dia Allah, maka dia berjanji dan pasti dia menepati janjinya. Karena itu saudara terkasih, ketika kita belajar tentang bagian firman Tuhan ini, kita dapat menemukan satu kepastian tentang harapan yang Yesus berikan bagi saya dan saudara sebagai orang percaya. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak air mata yang menetes ketika hidup dalam begitu banyak tantangan. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa ada harapan yang Dia taruh di dalam hati saya dan saudara. Bukan harapan tentang hari ini, bukan kehidupan tentang hari ini saja, tetapi juga harapan tentang hari depan. Harapan
tentang hidup yang kekal, hidup yang tidak binasa, dan tidak seorang pun dapat merebut hal itu dari saya dan saudara. Biarlah Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.